Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan, Bab 259. Wajah Qian Fei menjadi gelap saat mendengar ini. Dia tidak begitu membenci Dong Suebing pada awalnya. Namun kejadian artikel surat kabar di surat kabar provinsi dan kabupaten beberapa waktu sebelumnya telah mempermalukan ayahnya. Qian Fei tidak menyerah meskipun Qian Shen memintanya untuk menunggu dan melihat. Qian Shen merasa Dong Suebing mungkin mendapat dukungan dari pemerintah provinsi, tapi Qian Fei tidak ingin melepaskan Dong Suebing begitu saja. Masan, Qian Fei, yang mengendarai Mercedes, menunjuk ke sebuah gang di desa. Kemudikan mobilku untuk membuat mereka kotor. Sopirnya, Masan, berhenti sejenak dan bertanya, bagaimana caraku menjijikannya? Qian Fei memarahi, sudah berapa lama kamu bekerja untukku? Kamu masih membutuhkan aku untuk mengajarimu cara menemukan masalah dengan orang lain. Masan segera mengerti, tapi Qian Fei ingat apa yang ayahnya katakan padanya, dan dia menambahkan, jangan berlebihan. Setelah mengatakan itu, Qian Fei turun dari mobilnya dengan seringai di wajahnya. Dia memandang konvoi pernikahan dari kejauhan. Konvoi pernikahan sedang dalam perjalanan menuju rumah mempelai pria, tiba-tiba mereka berhenti. Sebuah Mercedes menghalangi jalan mereka secara horizontal di sebuah gang sempit. Ada ruang di depan dan belakang, tapi tidak cukup untuk dilewati mobil. Paman Dong Suebing sudah terbiasa dengan ini dan turun. Kak, izinkan kami lewat. Masan turun dari Mercedes sambil tersenyum nakal. Ini hari besar keluargamu. Beri aku paket merah, dan aku akan pindah. Di desa-desa, merupakan hal yang lumrah bagi masyarakat untuk menghalangi pengantaran pernikahan dan meminta paket merah. Paman Dong Suebing tersenyum tak berdaya dan memberikan paket merah kepada Masan. Di dalam buik, Yu Meixia tiba-tiba tersentak. Itu dia. Dong Suebing bertanya. Dia, siapa? Yu Qian menggigil dalam pelukan ibunya. Setelah ayahku meninggal, aku dan ibuku pergi ke Jin di Mansion untuk mencari mereka. Orang itu adalah orang yang mengusir kita. Zhou Mei, yang duduk di kursi penumpang belakang, menjadi pucat. Saya pikir saya pernah bertemu dengannya di Jin Dimension. Wajah Dong Suebing berubah. Dia dari Jin Dimension. Luan Xiaoping takut putranya akan gegabah dan segera menariknya. Ini hari pernikahan sepupumu yang tertua. Mari kita tunggu sampai pernikahannya selesai dulu. Dong Suebing menahan amarahnya dan mengangguk sambil melihat ke arah Masan di kejauhan. Masan menerima paket merah itu dan berterima kasih kepada paman Dong Suebing. Dia kembali ke Mercedes dan pergi. Konvoi pernikahan mulai bergerak, namun sekitar 10 detik kemudian, Mercedes tiba-tiba berbelok dan kembali menghalangi tengah jalan. Masan turun dan melambaikan paket merah itu. 200 RMB terlalu sedikit. Apakah aku terlihat seperti pengemis bagimu? Beri aku 2 paket merah lagi, dan aku akan pergi. Dalam keadaan normal, setiap orang akan terhindar dari kemarahan di pesta pernikahan. Paman Dong Suebing mengertakkan gigi dan mengeluarkan 2 bungkusan merah lagi. Kak, bisakah kamu membiarkan kami lewat sekarang? Masan mengangguk dan menaiki Mercedes untuk melaju ke depan. Konvoi pernikahan terus melaju, namun setelah sekitar 10 hingga 20 meter, Mercedes kembali memblokir jalan. Masan turun dan berteriak dengan marah. Kenapa di salah satu paket merah hanya ada 100? Apakah kamu mencoba membodohiku? Beri aku 2 paket merah lagi. Wajah paman Dong Suebing berubah, tapi dia memaksakan senyum saat turun dari mobilnya. Kak, hari ini putriku menikah. Tolong biarkan kami lewat. Anda sedang mengendarai Mercedes, dan menurut saya 1 atau 2 paket merah lagi tidak berarti apa-apa bagi Anda. Masan mengulurkan tangannya. Saya butuh uang untuk merawat mobil dan bensin, dan kebetulan saya butuh uang hari ini. Berikan saja saya 2 paket merah lagi, dan saya akan pergi. Masan merasa agar pernikahannya lancar, mereka akan memberinya amplop merah. Dia memutuskan bahwa ini akan menjadi kali terakhir dia memblokir mereka. Qian Fei, yang melihat dari kejauhan, tertawa. Dia senang dengan penampilan Masan. Paman Dong Suebing tidak ingin mendapat masalah dan merogoh sakunya. Dia hanya punya 1 paket merah tersisa. Dia tersenyum pada Masan. Aku hanya punya 1 yang tersisa.
Masan menolak tanpa malu-malu. Tidak, 2 paket merah atau aku tidak akan pergi. Konvoi itu dihentikan olehnya, dan meskipun mereka memberinya 3 paket merah lagi, dia mungkin masih memblokir jalan di depannya. Ibu Dong Suebing jarang memarahi orang, tapi hari ini, dia tidak tahan. Bajingan ini, Yu Meixia dan Zhou Mei telah disakiti oleh orang-orang di rumah Jindi, dan mereka menatap Masan dengan kebencian. Darah Dong Suebing mulai mendidih, dan dia turun. Liu Tua, Chen Tua, Liu Dahai dan Chen Fa turun dari kendaraan mereka. Petugas polisi lainnya juga keluar dari mobil mereka. Paman Dong Suebing dan kerabat lainnya sedang melihat ke arah Dong Suebing, dan menunggu dia membuat keputusan apakah mereka harus terus memberikan paket merah. Chu Feng berlari ke depan dan berkata, "Ketua Dong, saya akan pergi dan berbicara dengannya. Aku berjanji akan membuatnya pergi dalam waktu 3 menit. Apa yang perlu dibicarakan?" Dong Suebing berjalan menuju Mercedes. "Hancurkan." Semua orang terkejut. "Hancurkan itu. Hancurkan mobil ini. Itu adalah Mercedes-Benz." Chu Feng yang pertama bereaksi. Dia tidak menghentikan kepala Dong dan tidak mengatakan apapun. "Kepala Dong ingin mobil ini dihancurkan, maka saya akan menghancurkannya. Ini adalah kesempatan untuk bersinar, dan Chu Feng tidak akan memberikan kesempatan ini kepada orang lain." Dia mengambil batu bata dari pinggir jalan dan melemparkannya ke Mercedes. "Menghancurkan." Jendela sampingnya pecah. Masan berteriak kaget. "Apa yang kalian semua lakukan?" Dong Suebing berdiri di sana dan memandang Masan dengan dingin. "Bagaimana menurutmu? Tidakkah kamu ingin memblokir jalan dan tidak membiarkan kami lewat?" Masan panik. "Saya akan pergi. Saya akan segera pergi. Berhentilah menghancurkan mobilku. Meski ini bukan Mercedes-Benz kelas S, harganya beberapa ratus ribu. Masan tidak mampu membayar perbaikan jika rusak. Ini mobil Qian Fei." Dong Suebing menjawab dengan dingin. "Kamu ingin pergi sekarang? Sudah terlambat." Chu Feng mendengar Dong Suebing dan mengambil batu bata lain untuk dilemparkan ke Mercedes. Retakan. Kaca depan Mercedes retak. Qian Fei, yang berada di kejauhan, tercengang. Dia tidak menyangka Dong Suebing akan menghancurkan mobilnya, dan wajahnya berubah muram. Masan tiba-tiba teringat rumor tentang Kepala Dong. Dia mendengar bahwa Kepala Dong telah bertarung melawan 6 hingga 7 lawan sendirian di desa Dawang. Hingga saat ini separuhnya masih terbaring di rumah sakit. Ketika Kepala Dong pergi ke provinsi tetangga untuk menyelidiki kasus penculikan, dia melepaskan tembakan dan mengenai kaki keempat tersangka. Kepala Dong ini berani melakukan apa saja. Setelah Chu Feng mulai, petugas lainnya juga mulai menghancurkan Mercedes. Pengaruh Kepala Dong di stasiun lebih besar dari Liu Dahai sekarang. Setelah insiden di mana dia bertarung melawan 7 hooligan dan menunjukkan keahlian menembaknya yang luar biasa di provinsi tetangga, dia mendapat rasa hormat dari semua orang di stasiun. Selain itu, Kepala Dong memperlakukan semua petugas dengan baik. Para petugas mendapat bonus tambahan hampir setiap bulan setelah dia ditempatkan di sini. Sekarang, Kepala Dong telah memerintahkan untuk menghancurkan mobil itu. Petugas mana yang berani ragu? Kakak beradik itu, Daleng dan Erleng, berlari ke depan dan mulai menendang pintu Mercedes. Mereka sangat kuat, dan segera, pintunya penuh penyok. Sambil menendang, mereka juga memarahi. "Memblokir jalan. Coba blokir jalan kami." Petugas lainnya mengambil tiang dan batu bata dan mulai menghancurkan mobil. "Sial, Anda berani memblokir mobil Kepala Dong. Pergi ke neraka. F. Raja idiot." Masan menjauh dari Mercedes. Dia menyesali hatinya. Dia seharusnya pergi setelah menerima paket merah. Kenapa dia mencoba peruntungannya untuk ketiga kalinya? Liu Dahai dan Chen Fa saling memandang dan tidak menghentikan petugas. Semua orang tahu Kepala Dong mempunyai sifat pemarah. Paman Dong Suebing memandangnya. "Suebing, ini istri paman merasa senang di hatinya, namun ia juga takut. Ini adalah Mercedes. Kami." Dong Suebing melambaikan tangannya. "Saya akan memikul tanggung jawab penuh." Dong Suebing berteriak kepada petugas. "Terus hancurkan." Apa yang dilakukan Masan telah membuat Dong Suebing merasa jijik. Dong Suebing bisa melepaskannya jika dia melakukannya sekali atau 2 kali. Namun dia mencoba untuk ketiga kalinya. Paman Dong Suebing telah memberinya paket merah, dan dia masih tidak pergi. Ini terlalu banyak. Jika Masan mencoba melakukan ini pada orang yang pemarah, dia akan lolos.
Tapi dia kurang beruntung bertemu Dong Suebing. Selain itu, Masan terkait dengan Jin Dimension, dan Dong Suebing memiliki alasan untuk meyakini bahwa dia menjalankan instruksi Qian Fei. Menabrak, bang, menghancurkan. Sebagian besar tamu dan penonton tertawa dan bersorak. Dalam waktu sekitar 5 hingga 6 menit, Mercedes menjadi tumpukan logam rusak. Bahkan pintunya tidak bisa dibuka. Dong Suebing berteriak, dorong ke samping. Chu Feng dan petugas lainnya pergi ke bagian belakang Mercedes dan mulai mendorongnya. Setengah meter 1 meter tabrakan. Bagian depan Mercedes menabrak dinding. Bemper dan lampu depannya pecah. Dong Suebing mengangguk. Terima kasih semuanya. Ayo pergi. Di buik, Tang Jin bersorak. Saudaraku, kamu sangat mengesankan. Yu Meixia, Yu Qianqian, dan Zhou Mei merasa sangat gembira. Luan Xiaoping khawatir. Xiaobing, ini pernikahan sepupumu hari ini. Kenapa kau? Dong Suebing menyela. Merekalah yang memulainya lebih dulu. Ini adalah cara terbaik untuk menghadapi orang-orang ini. Hahaha, tidak apa-apa. Semua orang kembali ke kendaraan mereka, dan konvoi pernikahan berangkat. Yang tersisa di pinggir jalan adalah Mercedes yang rusak. Qian Fei menyaksikan konvoi pernikahan pergi dan melemparkan ponselnya ke tanah. Qian Fei berpikir untuk menelepon polisi dan menelepon Hui Guo. Tapi dia tahu itu tidak ada gunanya. Dong Suebing, saya akan membunuhmu. Sore harinya, setelah upacara pernikahan selesai, telepon Dong Suebing berdering. Itu adalah panggilan Liang Chengpeng. Halo, Ketua Liang. Kudengar ini pernikahan sepupumu, dan kamu menabrakkan mobil yang menghalangi jalan. Mobil itu sengaja melakukannya. Kami telah memberikan paket merah 2 kali, dan dia masih menolak untuk pergi. Juga, pengemudinya berasal dari Jin Dimension. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.